pikir-pikir. Putusannya gimana Pak? Masih pikir-pikir. Masih pikir-pikir itu Iya, masih pikir-pikir artinya bersangkutan masih memikirkan dulu apa yang disampaikan, masih belum ada ininya. Nanti biar jelaskan Pak Kabid Humas. Bapak, tapi mereka mengakui melakukan pemerasan itu Pak? Nah, itu nanti dari Kabid Humas ya yang disampaikan ya. Karena ini masih belum putus juga, masih pikir-pikir yang bersangkutan. Pikir itu maksudnya seperti apa Pak? Yang bersangkutan Putusannya masih pikir-pikir dia, masih belum menyatakan ini, masih pikir-pikir ya masih. dari majelis etik berarti Pak? Iya, Komisi Kode Etik. Oh, komisi Nah, kode iya. etik. Sidangnya apa tadi Pak? Iya, masih pikir-pikir. Pikir-pikir berarti masih mikir-mikir. Berapa lama biasanya Pak? Diberikan waktu 3 hari untuk 3 hari. pikir-pikir. Iya. Pak, untuk yang 4 orang lagi itu gimana Pak? Yang 4 orang mana? Yang saksi, jadi saksi tadi. Kan ada 4 orang jadi. Kan awalnya dilaporkan 8 orang. Terus yang jadi terlapor itu 4 orang tadi. Ya. 4 orang juga jadi saksi ya Pak ya? Iya, 4 orang jadi saksi. Itu nanti penyampaian dari Kabid Humas ya. Tentu untuk sementara untuk yang sidang hari ini yang bersangkutan 4 orang ini masih pikir-pikir. Ya. Oke. Bapak izin jabatannya Pak? Saya auditor swasta ya. Oke Bapak, Oke ya, makasih makasih ya ya. Pak. Ya. Iya Pak. Dalam kasus itu mereka menyatakan bahwa tim yang bekerja itu adalah tim Satgas TPPO atau seperti apa Pak? Oke, siap. Pertama terima kasih kami menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan wartawan yang sudah menunggu. Perlu kami sampaikan dari tim LBH Medan sebagai kuasa ataupun PH dari DC dan Polri pada saat pemeriksaan tadi adanya pemeriksaan saksi, yaitu saksi pelapor dan 4 saksi dari pihak Polda. Terkait dengan pemeriksaan saksi sudah diperiksa secara maraton langsung dan dikonfirmasi pemeriksaan tersebut kepada terduga yang dalam hal ini terduganya itu ada 4 orang dengan 1 perwira, 3 bintara, brigadir 1 dan brigadir 1 juga ada 2. Dan adapun materi pemeriksaan tadi adalah terkait dengan fakta ataupun kronologis kejadian. Kalau terkait dengan apakah ini tim Satgas TPPU, itu kita tidak pahami tentang itu. Tetapi kita sampaikan bahwasanya dari saksi-saksi Polri maupun Deca sebagai pelapor itu menyampaikan bagaimana kronologis kejadian dari tanggal 19 Juni kemarin itu sampai dengan 20 dari malam itu sampai dengan besok pagi hingga siang harinya. Artinya mereka mengakui telah melakukan pemerasan Pak? Kalau secara prinsip kami lihat itu mereka mengakui tentang adanya pemberian dan penerimaan uang itu. Kalau bahasa langsung untuk mereka melakukan pemerasan itu tak keluar, tapi mereka tidak membantah kalau sudah ada uang yang masuk sebesar 50 juta ditransferkan melalui rekening Sugianto dengan sebelumnya itu adalah dari arahan cleaning service yang memang kita sampaikan sejak awal kasus ini. Tidak ada dari niat langsung dari Deca maupun Polri untuk memberikan itu. Artinya memang dari arahan itu ini tentang siapa dan melakukan apa. Menurut emat kita ini adanya tersistematis lah kira-kira begitu. Dan itu memang diakui mereka menerima dan peran-peran yang 4 itu secara utuh ada disampaikan. Misalnya dari perwira itu yang menerima uang, menyampaikan tentang rekening orang, jangan rekening orang BRI yang dipermasalahkan. Ada satu lagi brigadirnya yaitu memeriksa rekening maupun handphone, ada juga yang menyidik, ada juga yang menyodorkan rekening itu adalah rupa-rupanya adalah milik karyawannya. Sudah ada dibicarakan waktu sudah mereka bagi-bagi seperti apa Bang? Kalau untuk bicarakan mereka bagi-bagi tidak diungkap di situ, tetapi penerimaan uang 50 juta itu ada. Dan siapa yang nerima, siapa yang memberikan rekening. Rekening itu adalah tadi disampaikan dalam persidangan itu salah satu terduga punya anggota karyawan kerjanya kira-kira begitu. Itu pakai rekening dia. Dari awal ada nama-nama yang disebutkan dalam pemeriksaan itu kepada kita juga disampaikan dalam surat, ada seorang oknum AKBP AJ. Apakah dalam sidang kode tadi ada dilibatkan juga beliau? Untuk atas nama inisial AKBP AJ tidak ada dilibatkan. Yang ada berdasarkan surat undangan itu ada namanya perwira inisial PG, ada brigadir inisial AD, ada bribtu inisial D, dan ada bribtu dengan inisial AS. Tapi dalam surat pemanggilan awal itu ada nama beliau ya Pak, nama AKBP itu ada ya dari awal.
Belum ada. Kalau untuk hari ini yang kita terima itu nama AKBP itu belum ada. Untuk kapasitasnya sendiri pemakaian ruangan Kemnek itu apa? Untuk ada juga dalam persidangan? Saat tadi pemeriksaan tidak ada, tidak secara mendalam terkait dengan itu. Dan perlu kami sampaikan adalah memang ada sedikit yang memang sepertinya kurang mendalam pemeriksaan dilakukan oleh Propam sepertinya. Karena apa? Hans yang dibilang orang yang open BO itu sampai sekarang berdasarkan pemeriksaan itu belum terperiksa. Terus yang pemilik rekening atas nama Sugianto juga belum terperiksa sampai hari ini. Untuk ini sendiri penggerebekan itu ada memang surat perintah TPP khusus dari pihak Polda Sumatera Utara atau seperti apa dalam persidangan? Untuk dalam persidangan diungkap oleh saksi yang kami bilang awalnya, kita bilang ada terduga 8. Yang 4 jadi terduga etik, 4 lagi jadikan saksi. Salah satu saksinya itu adalah seniornya yang menyatakan ada surat perintah. Resmi ya? Surat perintah katanya ada dan ditandatangani oleh IPDA yang bersangkutan, IPDA PG, kan begitu. Tetapi menurut Deca bahwasanya surat perintah itu tidak ditunjukkan. Karena apa? Itu seyogyanya memang dilihat tidak ditunjukkan dalam keadaan gelap, disuruh baca. Mereka bilang seperti itu. Intinya dalam keterangan saksi tadi tidak ada saksi Deca dan Puri itu ditunjukkan, cuman diginikan saja tidak suruh baca. Kira-kira begitu. Makasih Bang.